Dan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di live streaming YouTube Direktorat SMK, kami sudah mencoba memfilter, menyaring Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti dialamatkan kepada Pak Habib dan juga kepada Pak Hakim. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja Bapak Ibu untuk melihat ya pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Pak Adrian Faisal dari SMK PGRI 2 Kedondong. Sepertinya ini dialamatkan kepada Pak Habib dan mungkin nanti bisa ditambah penguatan dari Pak Hakim juga. Yang pertama adalah eh, apakah ijazah sekarang tetap menggunakan nama orang tua laki-laki? Ya, mungkin langsung dijawab saja Pak Habib ya untuk ini untuk supaya lebih cepat nanti. Ya, silakan Pak Habib. Ya, baik, makasih Pak Hendra untuk menjawab pertanyaan dari kategori 2 ya, ya dengan apakah ijazah tetap menggunakan nama orang tua laki-laki. Kalau Bapak Ibu, saya langsung coba aja ya, kita buka format ijazahnya yang sudah ada di Permendikbud, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam format ijazah sebelah kiri, Bapak Ibu ya, sebelah kiri ini tidak ada cantuman ya nama orang tua ya, baik itu ibu ataupun ayah ya. Jadi nanti format ijazah ini sudah given gitu ya, sudah given berarti tidak bisa di apa diedit atau dimodifikasi. Nanti secara sistem akan sudah di input ya berdasarkan sistem nomor ijazahnya gitu ya Bapak ya, tahun ajarannya, nanti program kalian, sabuk kontraksi kaliannya, terus nama apa namanya, nama peserta didiknya ya, tanggal lahir, NISN dan seterusnya itu sudah di input by system. Jadi Bapak Ibu tinggal terima jadi gitu ya. Tinggal tadi tugasnya itu hanya menempel foto peserta didiknya dan membuka tanda tangan ya. Kalau misalnya yang masih pakai tanda tangan manual. Jadi tidak ada, tapi eh, data ayah itu perlu untuk validasi ini mungkin nanti Mas Hakim juga bisa menjelaskan ya. Jadi lebih ke data ayah orang tua itu perlu untuk ke verbal di pasal didiknya. Tapi kalau di ijazah nggak ada gitu. Itu Penda. Terima kasih. Ya, saya sedikit menambahkan ya Mas Habib ya. Jadi Ya, silakan Pak Habib. Bapak Ibu jangan gara-gara dilihat format ijazahnya tidak ada nama ayah, ini jangan oh berarti kita nggak perlu melakukan verbal nama ayah nih. Nah ini salah nih kalau kayak gini. Jadi di dalam ketika kita masuk ke dalam data induknya, di situ langsung muncul nanti ketika kita bicara NIK itu langsung 6 atribut langsung kita kombinasikan. Ada NIK-nya, namanya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandungnya. Nah, ini ketika dari keenam atribut ini ada tidak 100% sama oleh Dukcapil, otomatis ini langsung masuk kategori residu. Jadi nanti bisa saja dia tidak masuk ke dalam DNS ataupun DNT-nya karena masih masuk dalam kategori residu. Makanya walau jangan berpikir karena tidak ada ibu kandung atau nama ayah ini jangan tidak perlu melakukan perbaikannya. Tetapi ini otomatis melekat ke 6 atribut kalau kita bicara NIK. Jadi ini langsung melekat nih Pak, semuanya dibawa kemana-mana. Ketika penomoran ijazah tersebut, nomor ijazahnya sekian, namanya siapa, NISN-nya berapa, tempat tanggal lahirnya di mana, sampai dengan nama ibu kandungnya. Itu otomatis akan kebawa terus. Jadi seperti halnya NISN ini digunakan dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. Seperti itu Pak. Pak Hendra masih di mute, Pak. Izin. Terima kasih Pak Hakim dan Pak Habib untuk pencerahannya. Jadi bisa kita simpulkan walaupun di ijazah ya tidak ada nama orang tua, tapi di aplikasi itu sudah ada nanti Bapak Ibu gitu. Jadi ini mohon tetap diperhatikan terkait dengan penuntasan residu-residu data terkait dengan orang tua juga Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini sudah dijawab juga oleh Mas Habib ya terkait dengan pertanyaan dari Pak Muhammad Irfan dari SMKS Ma'arif Sukoharjo. Ya, ini pertanyaannya, bisakah ijazah diedit jika masih terdapat kesalahan data? Nah, ini mungkin Pak Hakim dulu mungkin bisa memberikan pencerahan Pak Hakim. Iya.
Silakan. Ija, ya, ijazah ijazahnya tidak bisa diedit ya Pak ya, tetapi datanya nanti bisa diedit apabila dia statusnya sudah lulus jenjang SMA, jadi dia bisa melakukan di laman vervalnya nih. Nanti bisa diedit di laman verval lulusan. Tetapi kalau dia masih ada di satuan pendidikan tersebut, lakukan perbaikannya, nanti otomatis bisa dicetak ulang ijazahnya. Jadi bukan ijazahnya yang diedit gitu, karena itu sudah given, tinggal datanya yang dilakukan perbaikan, Pak. Seperti itu. Itu adalah salah satu kenapa kita membangun mekanisme untuk e-ijazah ini adalah salah satu untuk menyelesaikan permasalahan ketika ada salah ketik nama, salah ketik tempat lahir, tanggal lahir, NISN yang selama ini terjadi, itu yang kita antisipasi, otomatis nanti dilakukan diperbaikan mekanisme data satuan pendidikannya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hakim untuk jawabannya. Kemudian Pak Hakim, ini ada pertanyaan lanjutan yang diarahkan ke Pusdatin juga. Ada penanya Pak Ananda, mohon maaf, ada Ibu Ananda Solihah dari SMK Islam An-Nur Kepung. Jadi pertanyaan beliau, Bapak, dalam e-ijazah ini nama sekolah kami berbeda dengan izin operasional. Apakah ada ketentuan kesamaan nama sekolah di ijazah dengan izin operasional? Karena kami sudah mengajukan perubahan nama sekolah, tetapi dari cabang dinasnya belum ada respon sama sekali. Kami juga sudah mengajukan perubahan nama sekolah dari Verpal Satuan Pendidikan atau Verpal SP. Mohon solusinya. Terima kasih. Nah, ini masih terkait dengan Oke, perubahan nomenklatur sekolah ya, iya. Pak. Silakan, Pak. Jadi iya. Jadi nama satuan pendidikan ini kan harusnya sama dengan apa yang dikeluarkan dari SK izin pendirian atau SK operasional ya Pak. Tetapi kalau memang ada perubahan nama, ini harus dibuktikan juga dengan SK penetapan. Kalau misalkan SK sekolah negeri, ini biasanya ada dari kalau jenjang SM ini kan harus ada dari kepala dinas provinsi ataupun dari gubernur atau siapapun pemerintah daerah yang menetapkan perubahan nama itu. Itulah landasan kami untuk melakukan approval ketika ada pengajuan perubahan nama di laman Verpal SP. Nah, kalau memang Ibu sudah mengajukan perubahan nama melalui Verpal SP dan sudah melakukan perubahannya dan melampirkan SK-nya itu, otomatis nanti akan dilakukan pengecekan ke kami agar nanti kami cek apakah memang sudah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, otomatis dilakukan ditolak dan Ibu bisa melakukan pengajuan dengan membuktikan dokumen yang dilampirkan. Kalau boleh tahu, bisa saya dapatkan NPSN-nya, Bu, dicatat nanti bisa dikirimkan ke saya, biar nanti kami cek di laman Verpal SP-nya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hakim untuk jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, Pak. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Hakim dan Pak Habib juga nanti. Dari Pak Lukas Labiro, SMK Media Informatika Kabupaten Tangerang. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana jika masih ada siswa residu sampai dengan batas akhir di tanggal 5 atau 6 Mei? Apakah siswa tersebut tidak akan mendapatkan ijazah atau nomor seri ijazah? Bagaimana solusinya? Mungkin dari Pak Hakim dulu, silakan Pak. Iya, jadi kan penetapan kelulusan itu dilakukan tanggal 5 sesuai dengan juknis yang sudah ada. Apabila masih ada kesalahan nama atau masih masuk dalam residu dan dia masih dalam DNS, lakukan perbaikan, Pak. Itu kan ada batasan 14 hari ya, Pak. Perbaikan-perbaikan itu. Jadi nanti lakukanlah perbaikan seoptimal mungkin agar siswa-siswa tersebut bisa mendapatkan nomor ijazah nasional agar bisa dicetak ijazah di satuan pendidikannya. Jangan menunggu mendekati hari-hari H. Kalau memang nanti akan memang ada perubahannya lewat mekanisme yang Pusdatin, segera koordinasikan dengan tim Pusdatin agar nanti terselesaikan semua residu yang ada. Seperti itu, Pak. Jadi intinya lakukan ketika penetapan kelulusan itu kan nanti ada di dinas pendidikan. Di dinas pendidikan, di satuan pendidikan.
dilakukan kelulusan, surat keterangan kelulusannya, baru nanti dilakukan di dalam aplikasinya. Selama dia ada di dalam DNS, lakukan perbaikan sesegera mungkin. Ketika sudah jadi DNT, nanti masih ada salah. Nah, itu yang nanti harus dilakukan perbaikan sebelumnya, Pak. Tetapi masih dalam batas waktu ini, silakan lakukan perbaikan. Baik, terima kasih Pak Hakim. Mungkin ini menjadi catatan bagi kita bersama Bapak Ibu ya, yang hadir di live streaming YouTube Direktur SMK. Jadi terkait dengan penyelesaian residu masih bisa A plus 14 ya dari pengumuman kelulusan, dan ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama. Baik Bapak Ibu, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Dani Sitarasmi, SMK Sanjaya Gunung Kidul. Ini Gunung Kidul, Yogyakarta. Pertanyaan beliau, berapa lama jeda waktu kelulusan dengan terbitnya ijazah? Ya, mungkin dari Pak Hakim, silakan Pak Hakim. Itu sepertinya sudah ada di dalam juknis ya Bu ya. Nanti coba disesuaikan dengan juknis. Yang pasti penetapan kelulusan sudah ada tanggalnya, terus setelah itu 14 hari sampai dengan penetapan. Setelah itu nanti ada jeda waktu kita untuk melakukan penerbitan ijazah, penerbitan nomor ijazah paling lama 2 hari, setelah itu udah bisa Pak, seperti itu. Itu sudah ada di juknis, silakan Ibu baca secara detail. Kami menyesuaikan apa yang sudah. Jadi juknis ini adalah hasil diskusi seluruh teman-teman direktorat yang ada di kementerian, yang sudah disepakati oleh teman-teman semua pembahas. Jadi kami mengikuti dengan apa yang sudah dibahas, kami pun terlibat di dalam forum itu. Jadi intinya bahwa ini sudah hasil dari kesepakatan diskusi panjang oleh teman-teman pembina direktorat-direktorat pembina tersebut. Gitu Bu, lihat di juknis saja Bu, aman. Terima kasih. Karena sekarang sudah by system ya Pak. Betul Pak. Gitu ya Pak. Makasih Pak Hakim. Mungkin dari Pak Habib ada penguatan informasi Pak Habib terkait dengan penerbitan ijazah sesuai juknis? Ya, yang menambahkan tadi yang disampaikan Pak Hakim ya, itu sebenarnya sudah ada di pedoman pengelolaan ijazah ya, yang dilakukan oleh Bu Sekjen Mendasmen, bahwa tanggal kelulusan itu di minggu pertama hari Senin di bulan Mei kalau untuk SMA SMK ya Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan. Berarti itu berlaku buat tahun berikutnya berarti ya. Tahun berikutnya juga begitu, tapi mungkin harinya beda ya. Maksudnya tanggalnya beda gitu, tapi minggu pertama hari Senin di bulan Mei ya itu. Lalu kemudian dari situ penentuan DNT itu tadi Pak Hakim bilang 14 hari. Jadi dari tanggal 5 Mei itu ya, kalau kita lihat tanggal 5 Mei berarti 14 hari, itu tanggal 19 itu penentuan DNT ya. DNT, lalu setelah DNT itu tim dari Dasmen ya Pusdatin itu butuh waktu 3 hari lah untuk paling cepat untuk mengeluarkan nomor induk ijazah. Jadi timeline seperti itu Ibu ya, tanggal 5 Mei plus 14 hari untuk penyelesaian DNT gitu Ibu ya, lalu 3 hari untuk waktu untuk persiapan nomor ijazahnya. Itu Penda tambahan, terima kasih. Itu ada di program di pedoman Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Habib, Pak Hakim ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu membaca lagi ya pedoman pengelolaan ijazah. Sudah ada ya di yang disampaikan oleh Mas Habib tadi. Jadi memang kalau kita lihat di sana, seingat saya Mas Habib mungkin salah satunya 3 hari ya opsinya ya. 3 hari dari nomor seri ijazah. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu residu data di sekolah Bapak Ibu tidak ada lagi, sehingga penerbitan ijazah bisa segera kita lakukan Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Baik, lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada dari Pak Sunarto. Ini sepertinya dilamatkan ke Mas Habib. Ini dari SMK 4 Jakarta. Di dalam Permendikbud 58 tidak ada keterangan pembukuan cap 3 jari pada ijazah. Apakah boleh memberikan cap 3 jari di ijazah? Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan kedua, bagaimana halnya jika menggunakan tanda tangan digital tersertifikasi? Nah, ya, ini pertanyaannya Pak Habib. Silakan Pak Habib. Oke, baik, Hendra. Bapak Ibu, memang di Permendikbud 58 itu ya, itu tidak ada diatur mengenai terkait dengan cap 3 jari gitu ya. Karena sebenarnya kan dulu sekali itu memang
salah satu mekanisme yang memvalidasi sebuah dokumen itu pakai cap 3 jari ya, karena 3 jari kita ini kan unik ya. Makanya kalau ada penyidikan ya, kalau kriminal itu kita butuh sidik jari. Tapi itu kan dulu ya. Sekarang kita kan sudah pakai namanya sistem TIK ya, teknologi informasi, yang dimana sebenarnya kita tidak lagi butuh tadi itu ya, apa namanya, 3 jari gitu ya, karena sudah memvalidasinya sudah ada sistem Bapak Ibu ya, gitu. Jadi jadi nggak perlu satu jari. Terus kemudian kalau TTE mungkin nanti Mas Hakim bisa tambahkan ya. Kalau TTE berarti ya hanya nanti mencantumkan barcode yang saja di tangan paspor, tidak perlu di stempel lagi kan sudah TTE gitu. Itu paling dari saya tambahan. Baik, mungkin dari Pak Hakim ada tambahan penguatan Pak sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ya, terkait dengan tadi sebenarnya sudah disampaikan ya 3 jari. Terus terkait dengan tanda tangan elektronik. Nah, terkait ini kita harus pastikan dulu ya terkait dengan ini memang harus didaftarkan dulu semuanya. Apakah nanti memungkinkan bisa langsung tercetak ketika kita sampaikan di sistem. Nah, ini juga ini sebenarnya belum sempat kami diskusikan ya Pak, sampai kalau misalkan bagaimana kalau satuan pendidikan sudah memiliki tanda tangan elektronik. Kan kemarin sempat waktu pembahasan di permennya itu bagaimana nih kalau sudah ada? Berarti kan harus didaftarkan dulu, terus masuk di dalam aplikasinya. Nah, nanti otomatis dia sudah otomatis terkait dengan apa? Terkait dengan pencetakan yang ada di ijazah. Tapi nanti saya harus pastikan dulu dengan tim apakah memungkinkan kalau memang kita fasilitasi terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut agar nanti muncul di dalam sistem. Tetapi kan ini general ya. Dalam artian format ijazah sudah kita tetapkan belangkonya yang ada di sistem. Kalau yang ada yang menggunakan mekanisme flag tanda tangan elektronik ijazah ini seperti apa langkahnya. Tapi ini harus saya pastikan dulu dengan tim ya Pak. Saya tidak bisa mengiyakan atau memungkinkan kecuali dia akan mencetak ulang manual terkait dengan ijazahnya. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Hakim untuk penguatan informasinya. Kemudian kita lanjut ini ke pertanyaan Pak dari Hendra, Pak. izin Pak Hendra. Ya, ya Pak Hakim. Ya, jadi sebenarnya terkait dengan tanda tangan elektronik, kami pun setelah saya bertanya ke teman-teman, itu sangat memungkinkan, itu sudah ada di dalam petunjuk teknisnya. Nanti tahapan seperti apa kalau dia mau kalau satuan pendidikan itu ingin mendaftarkan tanda tangan elektroniknya agar nanti langsung muncul di dalam ijazahnya. Itu sudah ada Pak di petunjuk teknisnya Pak. Baik, terima kasih Pak Hakim untuk tambahan penguatannya. Mudah-mudahan bisa menjadi ini ya catatan ya bagi Bapak Ibu semua. Kemudian lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya menarik juga nih Pak Hakim. Dari Pak Rifki SMKN 1 Banyumas. Eh, jadi menurut beliau dengan perubahan kebijakan yang tidak menggunakan belangko ijazah seperti dahulu dapat menimbulkan kecurangan karena setiap orang dengan mudah membuat stempel dan membuat belangko ijazah. Ini atau apakah nanti ada sosialisasi bagi masyarakat, terutama dunia industri, terkait bagaimana melakukan pengecekan ijazah ini asli atau tidak? Mungkin mohon pencerahannya Pak Hakim. Hakim terlempar ya? Oh, enggak. Halo, halo. Iya Pak, gimana Pak? Ya Pak Hakim, ini terkait dengan sosialisasi ijazah ini bagi masyarakat, terutama industri, Pak, untuk mengantisipasi adanya potensi-potensi kemungkinan miskomunikasi ya, Pak, antara eh, pihak sekolah nanti dengan industri, karena dari SMKN 1 Banyumas, Pak Rifki melihat ini akan ada potensi dugaan kecurangan ya dalam penggunaan ijazah, apakah dengan membuat stempel dan membuat belangko ijazah. Jadi ini pertanyaan beliau, eh, apakah nanti ada sosialisasi bagi masyarakat, terutama dunia industri ini Pak, kalau di SMK dunia industri, terkait bagaimana melakukan pengecekan ijazah ini asli atau tidak. Ya kalau tadi kan dari manajemennya kita ada dashboard ya Pak ya, kemudian ada ya untuk mengecek keaslian. Ini kira-kira ke depan apakah akan ada kegiatan sosialisasi juga Pak kepada masyarakat luas terkait manajemen Ya, ijazah kita ini? mungkin kalau pengecekan ijazah itu nanti ada di portal ya Pak. Jadi portal itulah yang dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk lulusan-lulusan tahun 2024-2025 ini bisa dilakukan pengecekan di dalam portal itu. Portal kita sudah siapkan, Pak. Jadi ada portal khusus untuk pengecekan ijazah. Nanti terkait dengan sosialisasi, pasti akan ada surat edaran dan mungkin kita akan kolaps ya dengan teman-teman SMK yang memang atau teman-teman SMA terkait dengan yang biasa digunakan untuk ijazah itu dunia usaha dan industri pengecekan. Yang pasti itu nanti dengan medsos atau apapun itu akan kita sosialisasikan terkait dengan pemanfaatan untuk pengecekan ijazah. Seperti itu, Pak. Jadi portalnya sudah siap sebenarnya pengecekan ijazah, tetapi hanya baru lulusan tahun ini yang bisa kita lakukan pengecekannya. Gitu, Pak. Baik, makasih Pak Hakim. Mungkin ini bisa menjadi catatan kita bersama juga ya Pak Habib. Mudah-mudahan ke depan ini Direktorat SMK bisa menginisiasi lagi Pak kolaborasi dengan Ya. Pusdatin untuk sosialisasi atau mungkin webinar juga terkait dengan portal Iya, manajemen ijazah Pak. Seperti itu Pak ya. iya, Ah, betul, betul, Pak. baik, Nanti terima bisa kasih Pak. dicek, Pak. Ya, Ya, nanti di apa di paparan kami saya akan kirimkan di sini aja ya di kolom chat ini. Nanti bisa disampaikan atau teman-teman yang mengikuti webinar ini bisa mengunduh di mana ya Pak kira-kira? Apa kalau di sini nggak bisa ya? ya nanti kita tampilkan di medsos Direktorat Siap, bisa Pak, mungkin di siap, Instagramnya siap. Direktorat. Ah, ah. Iya, nanti juga kita coba komunikasikan dengan medsosnya kementerian ya, biar Ya, biar semuanya. Ah, Oke oke gitu siap. Pak. Baik, makasih Pak Hakim. Untuk tambah Cuma informasinya. ya sekali lagi juga kaitan dengan yang tadi apa yang kaitannya dengan tanda tangan elektronik ya Pak ya. Ini terus terang, memang di Juknis itu sudah ada pilihannya dengan menggunakan tanda tangan elektronik atau manual. Cuman kan memang ini selama ini terkait dengan hal tersebut kita masih belum mendiskusikan lebih detail ya Pak terkait dengan hal ini. Apakah nanti mekanismenya harus terintegrasi dengan si pengelola tanda tangan elektronik ini atau seperti apa? Terus terang kami masih fokuskan memang di tanda tangan apa manual seperti itu Pak. Jadi mungkin di tahun ke depan karena kan pengelola ini apakah BSSN atau mungkin pihak-pihak swasta ada yang menyelenggarakan ini. Nah, harusnya nanti kalau memang sudah ada, kenapa kemarin sempat diskusi harus lewat manual dulu karena memang satu perubahan kepala sekolah yang sangat cepat dan segala macam menyebabkan nanti ketika ada perubahan mekanismenya seperti apa. Mungkin untuk tahun ini kita fokuskan dulu aja yang manual dulu ya Pak ya tanda tangan. Tinggal nanti ke depannya harus kita kembangkan atau kita pikirkan bagaimana kalau memang dengan status tanda tangan elektronik. Tapi memang di dalam juknisnya seperti itu. Gitu Pak Indra. Ya, baik. Terima kasih Pak Hakim untuk tambahan penguatan informasinya. Ya, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini ada dari Pak Haikal, SMKS Wahana Bakti Majalengka. Ini mungkin pertanyaan diarahkan ke Pak Habib. Pada saat pencetakan ijazah, bagaimana dengan kertas yang digunakan? Misalnya jenis kertas. Silakan Pak Habib. Ya, Pak Hendra menjawab ya pertanyaan Pak Eka. Sebenarnya juga pertanyaannya ini ada ya di pedoman jasa. Saya coba buka sebentar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silakan mendownload pedoman ijazah ya, yang tadi sudah saya paparkan linknya gitu ya. Atau nanti coba googling aja pedoman ijazah, tapi pastikan dari sumber yang terpercaya ya, dari laman tadi itu ijazah.data.kemdikbud.id. Nah, di sini yang bab 3 Bapak Ibu terkait dengan penerbitan transkrip nilai ijazah gitu ya. Nah, ini di sini sudah sangat jelas gitu ya. Menggunakan kertas A4 atau F4 Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini hanya dua jenis ini berarti Bapak Ibu hanya dua jenis kertas ini yang boleh digunakan formatnya gitu ya. Format ukurannya. Lalu kemudian di sini ketebalan kertasnya itu minimal 80 gram Bapak Ibu ya. Minimal ya. Berarti sekolah kalau mau lebih tebal dari 80 gram ya mungkin kalau 80 gram terlalu tipis gitu ya, mungkin anggapannya nggak kayak ijazah kalau kata orang gitu ya, Berapa Mas? nggak
nggak kayak ijazah, maka Bapak Ibu bisa menaikkan gramnya jadi 80, lalu kemudian 100 atau 120 dan seterusnya gitu. Disesuaikan dengan kemampuan ya Bapak Ibu ya, kemampuan sekolahnya gitu ya, atau perinternya yang ada di sekolah. Lalu kemudian kertasnya itu warnanya putih Bapak Ibu ya, jadi jangan dipakai warna krem atau warna biru, merah ya. Itu karena sudah jadi ketentuan, jadi pakai warna putih. Nah, tapi memang di sini tidak dijelaskan ya jenis kertasnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya mau agak warna putih tapi bertekstur kayak pakai kertas comfort itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Bagian dari ini tapi eh, minimal 80 gram gitu ya, yang terlalu tipis. Lalu kemudian bahasanya tulis dalam bahasa Indonesia gitu ya. Lalu formatnya sudah ditetapkan ya. Nah, yang di lampiran Permendikbud nomor 58 format transkripnya gitu. Lalu terkait dengan tata cara penulisannya di sini sudah dijelaskan juga Bapak Ibu ya. Khususnya terkait dengan nilai Bapak Ibu ya. Jadi nilainya itu ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan dua angka di belakang koma gitu ya. Jadi misalnya contohnya 72,50 gitu ya. Jadi dibulatkan dua angka di belakang koma. Lalu kemudian kalau ditanya mapelnya bagaimana ya, mapelnya Bapak Ibu mengenerate sendiri mapelnya disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan di sekolah gitu ya. Jadi mapelnya nanti Bapak Ibu silakan menginput sendiri mapelnya dan nilainya gitu ya. Jadi tidak lagi ditentukan mapelnya apa saja gitu ya. Sebenarnya ini juga bagian dari hal positif kalau menurut saya ya. Kalau kita di SMK menganggap ini hal positif karena Bapak Ibu bisa mengeksplorasi gitu ya transfer nilai ini gitu ya. Jadi nanti silakan bisa memasukkan mata pelajaran yang selama ini tuh nggak bisa dimasukin ya. Misalnya mata pelajaran pilihan ataupun mata pelajaran dasar-dasar program kalian. Lalu mata pelajaran konsentrasi kalian itu kan kalau di kurikulum kan itu dia masuk ke dalam satu mapel sendiri ya, tapi yang kami ketahui di beberapa sekolah itu di breakdown lagi ke beberapa mapel. Nah itu silakan sekolah bisa melakukan modifikasi lah atau penyesuaian gitu ya supaya tadi itu mampu kelihatan, karena mungkin di industri ya itu butuh gitu ya, anak itu spesifikasinya apa sih gitu ya, belajar kejuruannya misalnya animasinya tuh apa sih ya? Kalau cuma gelonggongan konsentrasi kalian animasi kan nggak kelihatan tuh bisanya apa, tapi kalau kelihatan mapelnya kan bisa ketahuan, oh dia belajar 3 dimensi gitu ya, dia belajar modeling dan seterusnya. Tapi yang perlu sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu semua gitu ya, tolong perhatikan jangan sampai gitu ya transkrip nilainya terlalu banyak gitu sampai berlebar-lebar gitu ya, sehingga nanti ada potensi tercecer gitu ya. Jadi tolong dibuat transkrip nilai itu 1 lembar, tapi bisa cukup memuat substansi ya mata pelajaran tadi itu ya. Dan tolong diatur-atur bagaimana supaya mata pelajaran yang kira-kira dirasa ingin dicantumkan di dalam ijazah, di dalam transkrip nilai gitu ya, itu bisa diakomodir, tapi juga tidak membuat transkripnya itu jadi banyak gitu ya. Nanti tokoh tercecer, gitu. Bisa jadi 3 halaman gitu ya. Itu nanti 2 halaman kalau hilang kan kasihan. Yang simple tapi ya cukup untuk memuat mapel-mapel esensial yang dibutuhkan tadi itu ya, misalnya untuk kebutuhan industri dan seterusnya. Ini paling penjelasan yang terkait dengan transkrip nilai. Baik, makasih Pak Habib. Ini sama juga sih Pak terkait dengan residu data juga. Ada Pak Wahyu Febrianto, SMK Islam Mas Lahiyah, ya, Ma'arif Badas Kediri. Ada 2 siswa di sekolah kami yang NISN-nya ganda dengan PKBM dan menjadi residu di manajemen ijazah. Tahapan apa saja yang perlu kami lakukan? Silakan Pak Hakim. Ya, yang pertama antara NISN yang sudah diterbitkan jenjang sebelumnya dengan saat ini berbeda. Coba Ibu berkoordinasi atau enggak nanti kalau ini kan kasus ya. Kasusnya seperti itu, nanti harus kita pastikan apakah NISN di jenjang madrasah ini masih belum digunakan orang lain atau seperti apa. Kalau memang masih belum digunakan orang lain, nanti kami bisa melakukan merger atau update data yang ada di saat ini. Nah, nanti mungkin bisa dikirimkan NISN-nya di kolom chat atau di mana, bisa nggak dicatatkan biar nanti kami cek datanya. Kalau memang Pak Hendra nanti bisa dikirimkan saja ke saya datanya
kalau memang terjadi seperti itu. Biar kami nanti cek datanya di mana, apakah memang sekolahnya itu belum, siswanya itu belum yang NSN yang tercatat di ijazah tersebut belum digunakan orang lain, nanti bisa kita manfaatkan itu. Tetapi kalau memang sudah digunakan orang lain, otomatis harus menggunakan itu. Tinggal nanti surat keterangan kelulusan, surat keterangan dari sekolah ada kesalahan penulisan ijazah, digunakan dengan versi yang terakhir, seperti itu. Kalau ada siswa tercatat ganda tadi sudah saya sampaikan dan statusnya masih sama-sama aktif. Yang satu di PKBM, yang satu di SMK. Faktanya siswa tersebut ada di SMK. Nah, ini tinggal Bapak Ibu mengajukan kalau memang masih bisa dikoordinasikan dengan PKBM-nya atau masih bisa dikoordinasikan antar kepala sekolah, ini bisa disuruh dikeluarkan di dalam dapodiknya, Pak. Setelah itu sinkron. Normatifnya seperti itu. Ekosistemnya harusnya seperti itu. Tetapi kalau gandanya itu lintas provinsi maupun Nutella. Mulailah hari bersama dengan paduan nikmat dan berkualitas. 10 kali gigi lebih kuat dengan gratis konsultasi dokter gigi dengan Pepsodent.